PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Kami dari jurusan Manajemen Retail dari kelas RA. Oke, di sini kita akan membuat podcast dan masing-masing dari kami akan menjelaskan beberapa kasus-kasus yang menarik banget nih guys, yang saat ini lagi hits banget. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nalisa Sevia Aurora. Saya Tiffany Harunisa. Saya Jibran Pratama. Saya Dr. Kim Hendra. Jadi dalam mempersiapkan wirausaha, kita tentunya nih teman-teman butuh yang namanya mempersiapkan sumber daya manusianya. Nah, cara menyongsong, mempersiapkan dan membentuk sumber daya manusia yang berkarakter, tentunya kita harus mempelajari bagaimana caranya membentuk karakter itu sendiri. Nah, yang pertama dalam berwirausaha tentunya karakter apa sih yang kita harus punyain gitu ya. Yang pertama itu mental. Jadi kita harus punya mental yang tentunya kuat. Karena kan namanya pesaing itu ada di mana-mana. Nah, jadi kalau misalkan kayak contohnya nih kasus Kromboloni, itu kan sekarang udah muncul banyak banget pesaing. Ada yang Rotingo juga Kromboloni. Nah, dan masalahnya adalah kalau kita tidak membangun sumber daya manusianya yang bagus, yang baik, nanti kasusnya dikait Rotiko. Karena nanti Kromboloni kecil-kecil, nggak sesuai sama ekspektasi pelanggan, ya nggak sih? Iya betul. Nah, gimana nih cara membangun sumber daya manusia yang berkarakter? Ya itu tentunya satu, kita harus disiplin, ya kan? Terus kita juga harus mengerti betul usaha apa yang mau kita lakukan. Kalau misalkan di bagiannya kuliner, tentunya kita harus mencari tahu dulu kuliner apa yang hype sekarang, kuliner apa yang disenangi. Iya, Disenangi banyak orang, banyak apa sih remaja ya? Remaja dan karena kan kita tentunya pasarnya beda-beda ya. Iya. Ada yang mungkin anak muda, orang tua, dewasa dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalkan sumber daya manusianya ini tidak berkarakter, itu pasti usahanya juga kedepannya menjalaninya jadi susah. Iya benar. Karena sumber daya manusia itu adalah sesuatu hal yang sangat penting gitu ya. Kita harus menjadi pribadi yang baik, dan dengan membangun karakter yang baik tentunya ada hal-hal atau tips and trick nih. Apa tuh tips and Nah. trick dari Nalisa? Oke, tips and tricknya adalah yang pertama Dengerin ya guys. kita harus mengerti betul cara berkomunikasi. Nah, cara menyampaikan komunikasi ke orang-orang. Karena kan sebagai peritel nih, teman-teman kita sebagai pengusaha yang nantinya pemilik usaha, kita harus tahu bagaimana karakter pelanggan gitu. Selain kita harus menjadi orang yang berkarakter, kita juga harus tahu membaca situasi pelanggan kita. Kalau misalkan nih kita sebagai kasir, pasti kan kita akan nemuin banyak banget pelanggan yang tiba-tiba marah, jutek, betul banget. Nah, terus gimana nih cara kita mengantisipasinya? Nah, tentunya kita harus ramah ke customer. Karena cara membangun loyalitas customer biar dia beli terus, ya kitanya harus ramah gitu. Kita nggak boleh jutek, ya nggak ada? Iya. Nah, dia apa nih? Kalau misalkan lagi beli, sebel nggak sih kalau misalkan kasirnya jutek? Nah, gitu, pasti kesel gitu. Makanya sumber daya manusianya harus berkarakter. Nah, cara menjadi karakter yang baik tentunya pembawaan kita harus baik. Kita nggak boleh yang gimana ya? Kita nggak boleh sombong tentunya. Itu yang pertama, itu penting banget. Kita tetap rendah hati, harus terus belajar, Harus senyum. Apalagi gimana ya, sekarang tuh kan eranya digital. Iya. Semuanya serba cepat. Pergantiannya namanya usaha itu cepat banget. Yang tadinya yang lagi booming banget tuh kayak es krim Mixu, jadi semuanya ada outlet. Terus tiba-tiba sekarang ada lagi nama es krimnya Cooler yang lambangnya penguin. Mau es krim juga Moyo juga ada. Iya. Itu kayak wirausaha itu secepat itu. Dan gimana caranya biar kita bisa membangun sumber daya yang berkarakter? Ya begitu caranya. Kita harus mempelajari dulu diri kita. Setelah itu kita pelajarilah bagaimana caranya menjadi orang yang berintegritas, yang jujur, yang disiplin. Disiplin itu penting karena kayak misalkan dari diri kita sendiri deh, kayak bangun tidur, apa yang kita lakuin? Olahraga, yang pasti sholat subuh dulu ya, jangan sampai lagi subuh malah main game. Wah, itu sih fatal. Itu nggak boleh, Bahaya. ya nggak boleh. Jibran kalau subuh bangun sholat subuh kan Bran? Bangun. Dapat bangun sholat Iya, subuh, bangun. bangun habis sholat subuh ngapain? Tidur.
Ngaji. Jarang sih, kebanyakan langsung tidur. Karena masih kadang ngantuk. No, karena tidurnya jam berapa? Di bawah jam 12. Tidurnya di bawah jam 12 nggak mungkin. Gak mungkin, yang zaman sekarang tuh gak ada yang Nah, jam 12. itu guys, gimana kita mau jadi orang yang berkarakter sedangkan waktu tidur kita nggak disiplin. Jadi dari situ membangunnya. Berantakan. Jadi kita harus punya waktu tidur yang disiplin, makannya teratur. Di sini nih teman-teman kita semua nih, masih ada nggak yang makan Indomie dalam seminggu 3 kali? Jarang. Gak mungkin. Dapa gak mungkin gak makan mie. Dapa pasti makan mie. Gak mungkin dia gak makan mie. Intinya gini ya, kalau makan Indomie, makanan instan, kayak gini deh, stok nugget di sini siapa yang stok nugget? Gak mungkin. Dia pasti stok nugget. Gak mungkin gak. Nah, Ya jujur emang kayak nugget tuh paling enak sumpah. masalahnya makanan yang penyimpanannya untuk waktu jangka waktu lama, yang di freezer, yang diawetkan, itu tuh sangat amat tidak baik. Tapi itu kalau di rumah nggak sampai seminggu juga udah habis. Ya itu, karena dulu. mengandung pengawetnya itu bikin kita jadi ketagihan pengen makan terus. Candu-candu. Nah, saking instannya. Itu tuh ya Allah, baru beli misalkan beli hari ini kayak 2 hari tuh udah habis. Nah, itu ya, itu yang perlu diperhatikan. Gimana kita bisa menjadi orang yang berkarakter, sedangkan kita nggak bisa menahan diri, menahan ego kita, menahan untuk tidak makan makanan yang kurang sehat. Jadi itu menggoda. Tetap ya, Selera. tidak boleh. Kita sebagai mahasiswa tentunya kita harus mulai membangun karakter yang baik. Sekarang mulai tidur tuh jam 10. Nggak bisa kayaknya. Anak zaman sekarang nggak ada yang tidur jam 10 karena main handphone, main TikTok, scroll TikTok. Gini deh, kita scroll TikTok nih, kadang kan nggak berasa, tiba-tiba udah jam 12, udah jam 1, ya Pak? Iya. Nah itulah cara membangun sumber daya manusia yang berkarakter adalah satu dengan menjadi orang yang berintegritas, tentunya dengan orang yang disiplin, menjadi orang yang disiplin. Dan kita harus mengetahui betul bisnis apa yang mau kita bangun. Setelah itu kita harus menjalin komunikasi yang baik. Terus bagaimana cara kita public speaking kayak kita sekarang, kita kan sekarang belajar berkomunikasi karena mau nggak mau kita akan ketemu dengan klien dan kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, berbicara mengenai komunikasi. Komunikasi itu kan ada 2 hal ya teman-teman. Ada yang bisa melalui secara langsung dan melalui secara digital. STEM adalah sumber daya manusia. Dimana setiap usaha pasti kita harus mengedepankan sumber daya manusianya. Pilihan demokratis adalah pilihan yang terbaik. Karena kan kita mendengarkan pegawai-pegawai kita, keluh kesahnya, betul. Karena kita harus apa ya? Kita harus mengatur nih. Kedepannya kita kan namanya berusaha, berwirausaha. Kita kan pasti tahu kedepannya kita akan gimana. Tapi kita kan nggak tahu nih bakal hype-nya kapan. Kayak contohnya itu C-Time ternyata mengadakan yang namanya produk baru, yaitu Pondok. Oh, C-Time ada produk sekarang? Iya, tapi itu udah viral setahun yang lalu sebenarnya. Itu ada setahun yang lalu, tapi baru viral sekarang. Viral lagi? Iya, baru muncul. Sebenarnya ada setahun yang lalu produknya, cuman baru viral sekarang. Nah itulah, kita tuh nggak pernah tahu kapan produk kita bakal viral. Nah makanya kita mau nggak mau nih SDM kita harus terpenuhi, harus tercukupi. Kita tuh harus tahu misalkan ya, apakah kemampuan kita semana, ya kan? Terus bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Karena kan mau nggak mau kita sebagai manusia, sesama manusia, kita harus menjunjung tinggi martabat manusia. Kita harus sopan santun ke manusia, nggak boleh ngerasa paling tinggi, nggak boleh egois, ya kan? Apalagi dalam berwirausaha tentunya kita butuh namanya partner. Partner pasti ada, ya dong. Namanya partner berarti kita harus berbuat baik. Kita harus mampu bersosialisasi. Apalagi tadi teman kita ngomongin tentang digital. Nah, dalam ber-SDM kita tuh butuh yang namanya digital juga. Nah, biar apa? Karena di era globalisasi ini, di era 4.0 sekarang, apa-apa tuh udah ada yang namanya digital. Kayak contohnya sekarang TV itu udah nggak perlu. Kalian masih nonton TV nggak? Jarang sih. Jarang. Ya. Nonton cuma jarang, pasti lebih kayak Pas handphone. nonton lagi Iya. ada pas Paling tuh kayak bola. nonton Filipin, ya pasti. kan? Bola Kayak pasti. anak-anak nonton bola kayak gitu. Cuman sekarang tuh ya apa-apa udah ada di handphone. Dan gini, dalam menggunakan handphone kita juga perlu memperlakukan pegawai kita dengan baik.
Jadi kalau misalkan bersosmed ke pegawai kayak misalkan nih bilang hari ini kerja tambahan ya gitu. Itu iya, gimana cara penyampaiannya? Nah, dengan adanya SDM yang baik ini, pegawai-pegawai kita tuh jadi merasa sejahtera. Makmur, betul. Jadi kalau misalkan pegawainya enak, pegawainya senang, jadi pegawainya nggak akan kemana-mana. Iya, kalau bosnya enak, pegawai juga bisa enak ya. Betul, kayak gini deh, contohnya aja deh, contoh kasarnya kayak ART. ART itu kan pasti musim-musiman. Mbak Lala itu kan lama ya? Udah lama banget, jadi faktor kecil nggak sih? Nah sekarang betul, karena apa? Karena Nagita sama Raffinya memperlakukannya dengan baik. Jadi sumber daya manusianya tidak terjalankan dengan baik, ya jadinya susah. Betul. Jadinya tuh pegawai-pegawainya jadi malas-malasan kerjanya. Terus kalau misalkan sumber daya manusianya juga tidak terpenuhi dengan baik, tidak makmur, tidak sejahtera, nantinya wirausaha itu akan bangkrut. Iya, karena dari atasannya juga ya kayak gitu. Nah, karena atasannya tidak memperlakukan mereka dengan baik. Nah, gimana sih caranya biar bisa memiliki sumber daya manusia yang baik? Tentunya yang pertama kita harus saling berkomunikasi. Ya, komunikasi itu paling penting. Komunikasi itu penting banget. Kita juga harus kita tidak boleh egois. Nah, kalau egois udah susah. Nah, itu makanya saya bilang bahwasannya kita harus berdamai dulu nih dengan diri kita, memperbaiki diri kita dulu. Dari saya sendiri kesan dan kesannya adalah kita semua harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jangan gampang puas karena masih ada orang yang lebih baik lagi dari kita. Dan kita harus selalu beradaptasi dengan baik, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh meninggi, tidak boleh merasa paling benar ataupun paling pintar. Dan dari materi yang Bapak Heri sampaikan, yang Bapak Heri berikan kepada kami, yaitu materi public speaking, kami mengucapkan terima kasih Pak Heri karena telah memberikan materi ini sehingga kami bisa belajar tentang public speaking dan mengenai materi-materi yang Bapak Heri berikan. Jadi untuk Pak Heri sendiri, semoga Pak Heri sehat selalu. Ya, sehat selalu dan sukses selalu Pak Heri. Dan kita akan melakukan selebrasi yang terakhir. 1, 2, 3. Podcast Manajemen Retail sukses. Yeay. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe. Like juga. Bye bye guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Rekam suara. Nomornya ada kan? We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still.